udah banyak yang kita ketahui bagaimana hebat dahsyatnya kemampuan sahabat dan juga salafus soleh, ulama-ulama kita dalam menghafal. Kalau kita nggak dengar cerita Imam Syafi'i, bahkan beliau sampai harus menutup lembar yang sebelahnya ketika beliau membaca satu kitab, karena beliau khawatir langsung terhafalkan kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Segala pujinya milik Allah dan salawat beserta salam semoga disampaikan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh sahabat, kerabat dan seluruh pengikutnya sampai hari kiamat kelak. Pada hari ini, kesempatan kali ini insyaallah yang akan kita bahas, yang akan kita bahas adalah bagaimana dahsyatnya kemampuan salafus soleh, para sahabat dalam menghafal. Sahabat, kita udah banyak dengar cerita, udah banyak yang kita ketahui bagaimana hebat dahsyatnya kemampuan sahabat dan juga salafus soleh, ulama-ulama kita dalam menghafal. Kalau kita nggak dengar cerita Imam Syafi'i, bahkan beliau sampai harus menutup lembar yang sebelahnya ketika beliau membaca satu kitab, karena beliau khawatir langsung terhafalkan kan ya. Bagaimana kecepatan menghafalnya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in ketika mereka mendengarkan hadis Rasulullah SAW. Sekali mereka dengar, mereka langsung hafal. Walaupun itu hadis ketika dituliskan dalam satu kitab, dia bisa sampai berhalaman-halaman. Bagaimana juga kemampuan Imam Bukhari yang bisa sampai menghafalkan 1 juta hadis dengan sanadnya itu begitu luar biasanya, dan bahkan tidak ada yang salah walaupun hanya sekedar titik dan komanya saja ataupun satu kata saja, tidak ada yang salah dalam hafalan yang sebegitu banyaknya itu. Maka ini harus kita pelajari kenapa mereka bisa memiliki kemampuan yang sebegitu dahsyatnya. Ada beberapa sebab, ada beberapa cara kenapa kemudian mereka mendapatkan kemampuan seperti itu. Yang pertama adalah karena apa yang mereka makan, apa yang mereka minum, yang mereka konsumsi semuanya halal 100%. 100% halal. Tidak ada sedikit pun makanan, minuman yang masuk dalam tubuh mereka, jangankan yang haram, yang syubhat saja tidak ada. Maka wajar kemudian Allah memberikan mereka kemampuan seperti itu. Karena dari makanan yang halal inilah seseorang akan mendapatkan juga kemampuan otak, kemampuan hati yang tidak terbatas. Ketika seseorang mengkonsumsi makanan yang haram, maka otomatis juga akan mempengaruhi pikiran dan hatinya. Dari segi kemampuan akan terpengaruh, dan juga dari segi kualitas kebaikan yang dilakukannya juga akan terpengaruh. Kualitas kebaikan yang dihasilkan oleh pikiran dan hatinya juga akan terpengaruh. Seperti sebuah cerita Imam Syibawai, seorang imam Nahwu yang begitu luar biasa, beliau mendedikasikan dirinya untuk Nahwu supaya beliau menjadi seorang pakar dalam ilmu Nahwu ini. Pada awalnya ketika beliau belajar, beliau terbelakang, sering tertinggal. Ketika menghafalkan sesuatu, sering sekali beliau tidak bisa. Bahkan memahami pun sering sekali beliau tidak paham. Hingga pada suatu hari beliau mengadu, beliau menceritakan hal ikhwannya kepada gurunya. Kemudian gurunya menyarankan Imam Syibawai kecil ini untuk bertanya kepada ibunya tentang apa yang beliau konsumsi ketika Imam Syibawai itu di dalam kandungan ibunya. Bertanyalah Imam Syibawai ini kepada ibunya. Nggak ada, kata ibunya, semuanya halal, nggak ada yang bermasalah. Setelah diingat-ingat lagi sama ibunya, baru beliau ingat, oh iya, karena beliau waktu sedang mengandung Imam Syibawai ini kerjaannya adalah ngambil upah bikin roti. Nah, adonan rotinya, bahan rotinya itu kan dari orang yang upah, dari orang yang minta. Nah, ketika itu beliau ngadon, beliau bikin kue, bikin roti itu. Nah, beliau ingin tahu bagaimana rasa rotinya itu yang beliau bikin tadi, apakah sudah pas rasanya. Kemudian beliau colek, cuma sekedar dicolek tuh.
beliau colek untuk tahu rasanya. Nah, setelah itu jadilah tuh roti dikasih ke pemiliknya atau orang yang pesan. Beliau lupa minta halal, beliau lupa ngasih tahu kalau beliau ada nyicipin. Oh iya, kata ibunya. Setelah itu ibunya tadi langsung minta halal, langsung minta ridho dengan yang pemilik atau orang yang mesen roti tadi. Setelah yang mesen roti ini menghalalkan, ngeridoin, akhirnya langsung ke Imam Syafi'i langsung melesat hafalannya, kemampuannya menghafal, kemampuannya belajar, kemampuannya memahami, langsung melesat, jauh meninggalkan teman-temannya yang awalnya beliau di belakang teman-temannya, sampai akhirnya beliau terdepan jadinya. Jadi begitu signifikan ikhwah sahabat pengaruh dari makanan yang halal ini. Kalau cerita Imam Syafi'i tadi cuma sekedar satu colekan saja, pengaruh ibunya yang ngandung Imam Syafi'i langsung berpengaruh kepada kecerdasan beliau. Maka bagaimana kalau seseorang sering sekali mengkonsumsi yang haram, atau sekali saja makan yang haram, sesekali tapi ya sesuap, 2 suap, 3 suap gitu, maka bagaimana kalau kita tidak memperhatikan makanan yang haram ini pasti akan sangat berpengaruh dengan kualitas, dengan kemampuan kita menghafal. Walaupun kita bisa hafal, walaupun kita bisa paham, ya tapi akhirnya untuk diarahkan kepada kebaikan itu akan sangat repot, sangat berat jadinya, nggak berkah gitu. Maka ini yang sering sekali Allah sampaikan, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi itu yang halal, yang thayyib. Ya Allah, dalam surah Al-Baqarah 171 ini ya. Ini menunjukkan ya kita harus benar-benar memperhatikan apa yang kita makan ini, jangan ada sedikit pun yang haram yang kita makan. Maka akan mempengaruhi tadi pikiran kita, kemampuan kita menghafal. Seandainya kita bisa makan 100% dari sesuatu yang halal, maka insya Allah kemampuan sahabat, kemampuan salafus soleh, ulama-ulama dulu itu bisa kita dapatkan atau kita bisa miliki seperti mereka. Nah, yang kedua yang mereka jaga juga, ini masih terkait masalah perut, masalah makanan juga, adalah kuantitas dari apa yang mereka makan ini. Selain kualitasnya juga, mereka juga menjaga kuantitasnya. Kalau kita sekarang kan yang kita perhatikan untuk mencerdaskan otak itu kebanyakan adalah pada gizinya, isi makanannya. Kalau yang kita perhatikan sekarang banyak kan kayak gitu kan, yang omega 3 lah, B plus, B kompleks lah, segala macam itu ya. Dimana biar makanan bergizi akhirnya merangsang otak kita untuk lebih cerdas gitu. Kalau sekarang kan ya, kalau sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, begitu juga ulama-ulama kita, mereka tidak memperhatikan seperti itu. Karena kalau itu yang menyebabkan mereka cerdas, ya jauhlah makanan yang kita makan sekarang apa yang mereka makan dulu kan ya. Mereka makan kurma, gandum, anggur, seperti itu aja kan ya. Maka kalau itu yang memang menyebabkan mereka cerdas, kalau gizi makanan yang menyebabkan mereka cerdas, ya nggak akan mungkin mereka bisa menjadi cerdas seperti apa yang kita dengar selama ini. Maka kuantitas ini maksudnya adalah jangan makan terlalu banyak atau makan sekadarnya saja untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita, bukan untuk memenuhi keinginan perut kita atau memenuhi keinginan nafsu kita, bukan makan itu, tapi sekedar untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita saja. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan, kami adalah satu kaum yang makan ketika lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Dan semaksimalnya katanya Rasulullah SAW, seseorang makan itu adalah perutnya dibagi 3 kan ya, sepertiga buat udara, sepertiga buat minuman, sepertiga buat makanan. Maka ketika makanan berlebihan, udara sedikit, ya akhirnya pengap, ya akhirnya megap-megap gitu, nggak nyaman jadinya. Ini juga yang disampaikan oleh Allah juga kan ya dalam Al-Quran, misalnya surat Al-A'raf, ya Bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu. 31 Al-A'raf. Wahai Bani Adam, ambillah pakaian kalian setiap kali kalian mau sholat,
minum dan makanlah jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Maka mereka, sahabat dan ulama ini sangat perhatikan kualitas makanan ini. Ketika seseorang makan terlalu banyak, maka biasanya bawaannya ya males-malesan kan ya. Bawaannya males-malesan jadinya. Males badannya, males pikirannya juga. Males untuk berpikir. Nah, tapi kalau kita makannya pas ya untuk sekedar tadi memenuhi kebutuhan diri kita, memenuhi kebutuhan tubuh kita, maka kemampuan kita berpikir akan jauh lebih melesat. Maka bagus sekali kalau kita bisa melaksanakan puasa Senin Kemis, misalnya untuk menjaga kuantitas makanan yang masuk ke dalam tubuh kita ini supaya jangan terlalu banyak. Tapi jangan juga puasa Senin Kemis bukannya apa? Balas dendam, jangan juga seperti itu. Atau kalau bisa lagi kita sampai bisa puasa Daud gitu. Karena sahabat ini dan ulama ya kata-kata yang makannya nggak pernah kita dengar mereka makan terlalu banyak. Yang pernah kita dengar riwayat dari mereka ya mereka bisa kelaparan, tapi nggak pernah kita dengar mereka kekenyangan. Ini yang kedua sahabat ya. Nah, yang ketiga caranya adalah dengan memperbanyak ibadah mereka ini. Karena ketika menginginkan sesuatu, maka mereka adalah kaum yang meminta untuk mendapatkan sesuatu itu kepada Allah, bukan kepada yang lain. Maka termasuk dalam hafalan ini, mereka akan minta kuatkan, mereka akan mendapat pertolongan hafalan dia kepada Allah, bukan kepada yang lain. Maka kemudian kita dengar misalnya Ali Zainal Abidin sholat malamnya sampai 1000 rakaat semalam, atau Imam Ahmad bin Hanbal sholat malamnya sampai 300 rakaat, atau Utsman bin Affan sholat malamnya 2 rakaat tapi khatam 30 juz. Begitu semangatnya mereka ibadah. Dengan ibadah inilah mereka mendapatkan ketenangan. Dengan ibadah inilah mereka mendapatkan kesucian hati. Dengan ibadah inilah mereka mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Akhirnya dengan ibadah inilah mereka mendapatkan hafalan yang begitu cepatnya, begitu bagusnya, begitu kuatnya. Ini dulu sahabat 3 tips pertama bagaimana rahasia dahsyatnya kemampuan ulama dalam menghafal. Insyaallah kita lanjutkan pada tips-tips berikutnya. Semoga bisa diikuti semuanya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.